kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, apa kabarnya? Hari ini kita akan belajar dari Yeremia yang ke-39 ayat 1 sampai yang ke-10. Kalau adik-adik nanti pelajari, wah ini nyambung nih sama pelajaran yang Ibu Yohana sampaikan minggu lalu. Yuk sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena Engkau selalu memberikan kami anugerah yang terbaik. Hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, Ibu Yohana akan membaca beberapa ayat. Tetapi ayat ini akan membuka wawasan kita apa yang sebenarnya terjadi. Ayat yang kelima, tetapi tentara Kaswin mengejar mereka. Ayat yang keempat, ketika mereka semua, Sedekia, Raja Yehuda itu semua tentaranya melarikan diri, mereka meninggalkan kota pada waktu malam melalui jalan Taman Raja dan pintu gerbang antara kedua tembok, lalu keluar menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kaswin mengejar mereka dan mendapatkan Sedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat kepada Nebukadnezar, Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya di Riblah. Semua pembesar Yehuda juga disembelih oleh Raja Babel. Kemudian ia membutakan mata Sedekia dan membelenggu dia dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Orang Kasdim membumi hanguskan istana raja dan rumah rakyat, lalu merobohkan tembok-tembok Yeriko. Wah, serem ya, keadaannya luar biasa. Adik-adik masih ingat minggu lalu Ibu Yohana menyampaikan dari Yeremia 34. Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berkata-kata ke Sedekia, kamu menyerah karena aku sudah menyerahkan engkau ke tangan Raja Babel. Tetapi Sedekia masih ngeyel, dia masih berjuang nih untuk melawan. Padahal Tuhan sudah jelas-jelas mengatakan bahwa Tuhan akan menyerahkan dia, rakyatnya, keluarganya ke Raja Babel. Sebenarnya Tuhan sudah berjanji, kalau walaupun kamu diserahkan, kamu akan baik-baik saja. Walaupun kau akan bertemu dengan Nebukadnezar hadapan muka, tetapi engkau baik-baik saja. Akhir hidupmu akan baik, engkau akan tidak tersiksa, engkau akan mengalami penghormatan sampai masa hidupmu. Tetapi Sedekia ngeyel, dia melawan, bahkan mencobai Nebukadnezar. Malah dia melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Anak-anaknya dibunuh, dia sendiri dicukil matanya, dia dibawa ke Babel dengan rasa tidak hormat. Padahal kalau dia menuruti kata Tuhan, walaupun rumahnya, istananya di bumi hanguskan, tetapi dia dan keluarganya dibawa dengan terhormat. Dia tidak akan diapa-apain. Tetapi karena dia ngeyel, membuat Nebukadnezar akhirnya jengkel, dibuat itu menderita semuanya. Adik-adik, larangan itu memang tidak menyenangkan. Larangan itu sebenarnya membatasi, tidak bebas. Kebanyakan aturan itu malah pusing begitu kan ya. Tetapi adik-adik harus ingat, nasihat yang baik itu sebenarnya menyelamatkanmu dari masalah. Contoh, kita selalu lewat jalan raya ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Kalau sudah lampu merah kita harusnya benar berhenti. Kalau lampu hijau kita harus berjalan. Tetapi kalau kita kebalik, lampu merah kita jalan, lampu hijau kita berhenti, apa yang terjadi? Pasti celaka. Itulah yang akhirnya membuat kita mengalami masalah. Aturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, bukan untuk membatasimu, bukan untuk menyakitimu, tetapi aturan dibuat sebenarnya melindungimu. Aturan Tuhan itu memang banyak, mengasihi, mengampuni, menuruti perintah orang tua. Kadang-kadang menyedihkan katanya anak Ibu Yohana, kadang-kadang kalau dikasih tahu, menyedihkan gitu kan ya. Tetapi sebenarnya aturan itu melindungimu. Seperti Sedekia, Tuhan sudah menasihati, Tuhan sudah berbicara dengan sangat jelas. Masih aja dia masih ngeyel. Nah, siapa yang suka ngeyel? Jangan ya. Hari ini kita belajar untuk dengar-dengaran perintah Tuhan dan melakukannya. Dengar-dengaran nasihat mama, papa, guru di sekolah. Nah, yang sudah terima rapot, angkat tangan. Siapa ini yang nilainya bagus? Siapa nih nilainya yang kurang bagus? Wah,
Yang kurang bagus, yuk belajar lagi, semangat lagi, dengar-dengaran apa nasihat orang tua. Kalau waktunya belajar, waktunya main-main. Tapi kalau udah waktunya belajar, jangan main gitu. Nah, aturan itu membuat engkau menjadi hebat, disiplin, dan kelak saat engkau besar, kau akan terbiasa dengan sesuatu yang baik, dan engkau pasti akan menjadi orang yang sukses, orang yang diberkati. Ingat baik-baik ya, jangan seperti Sedekia, sudah dikasih tahu tapi tetap ngeyel. Ayo, yang suka ngeyel bertobat dari sekarang. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk selalu dengar-dengaran firman Tuhan, tidak mengikuti keinginan kami sendiri, tapi mengikuti nasihat Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Sampai bertemu di Habatus, hidupku bagi Kristus.